Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Tadmem dari Prodi Manajemen Rekayasa. Saya di sini akan mempresentasikan paduan berbasis kobalt dari mata kuliah Material Science dan Teknik. Jadi pertama-tama, apa sih pengertian dari paduan berbasis kobalt? Paduan berbasis kobalt adalah hard metals yang tahan terhadap semua jenis keausan dan korosi dan oksidasi suhu tinggi. Umumnya dikenal sebagai paduan kromium, tungsten atau molybdenum atau paduan stellite. Paduan stellite yang ditemukan oleh American Elwood Haynes pada tahun 1907. Paduan berbasis kobalt didasarkan pada kobalt sebagai komponen utama, mengandung sejumlah besar nikel, kromium, tungsten, dan sejumlah kecil molybdenum, niobium, tantalum, titanium, lanthanum, dan elemen paduan lainnya, dan kadang juga mengandung kelas besi. Paduan bergantung pada komposisi paduan, mereka dapat dibuat menjadi kawat, serbuk untuk permukaan keras, penyemprotan termal, pengelasan semprot, dan proses lainnya. Juga dapat dibuat menjadi koran dan tempa dan metalurgi serbuk. Selanjutnya, informasi dasarnya adalah yang pertama, bahan paduannya yaitu kobalt, kromium, tungsten atau molybdenum. Adalah paduan logam. Kobalt dan kromium memiliki kekuatan fisik yang sangat tinggi dan umumnya digunakan dalam gas turbin, implan gigi, dan implan ortopedi. Selanjutnya, dalam pengolahannya menggunakan permukaan keras, penyemprotan termal, dan pengelasan semprot. Lalu yang ketiga, ditempatkan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Dan yang terakhir, bahannya adalah menggunakan bahan yang khusus. Selanjutnya, klasifikasi dari kobalt sendiri. Menurut penggunaan klasifikasi, paduan berbasis kobalt ini dibagi menjadi 4 paduan. Di antaranya adalah sebagai berikut: paduan tahan pakai berbasis kobalt, paduan suhu tinggi berbasis kobalt, paduan abrasi berbasis kobalt, paduan korosi dan berair kobalt. Dalam kondisi operasi normal, keduanya benar-benar tahan aus, suhu tinggi, atau tahan aus, tahan korosi, dan beberapa kondisi mungkin juga memerlukan ketahanan tahan korosi suhu tinggi, dan lebih banyak lagi dalam pekerjaan kompleks. Dalam keadaan seperti ini, semakin mampu untuk mencerminkan keuntungan dari paduan berbasis kobalt. Selanjutnya adalah organisasi kelasnya. Di sini ditemukan penelitian yang ada di Cina tentang superalloy kobalt lebih teliti dan menyeluruh. Dari unit penelitian dan promosi yang khas di Cina adalah Steel Research Institute dan Beijing Rongpin Science and Technology. Paduan tahan suhu tinggi berbasis kobalt meliputi: yang pertama adalah Haynes 188, yang merupakan paduan berbasis kobalt yang memiliki kombinasi sifat yang unik. Ini memiliki kekuatan suhu tinggi dan ketahanan oksidasi yang sangat baik hingga 2100 Fahrenheit atau kurang lebih 1150 derajat Celcius, yang dikombinasikan dengan keuletan pasca penuaan. Yang kedua ada Haynes 25 L605, adalah paduan kobalt, nikel, kromium, tungsten yang menghubungkan kekuatan suhu tinggi dengan resistensi baik terhadap lingkungan oksidasi dan hingga 980 derajat Celcius. Untuk paparan panjang, paduan ini juga memiliki resistensi sempurna terhadap sulfidasi. Yang ketiga, paduan S816 biasanya digunakan dalam bagian atau komponen di bawah suhu tinggi dari 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius atau lama waktu kompleks stres. Misalnya pisau mesin pesawat, turbin, akhir panas komponen, dan ruang pembakaran mesin dirgantara dan lain sebagainya.
Yang keempat ada UMCO 50, adalah paduan kobalt tahan panas yang memiliki ketahanan goncangan termal dan ketahanan aus yang sangat baik. Ini juga menunjukkan kekuatan besar melawan serangan sulfur dan vanadium. Yang terakhir ada MP159, adalah paduan berbasis nikel kobalt dengan karakteristik yang sama dengan MP35N. Kombinasi sifat ini memungkinkan kekuatan yang sangat tinggi, ketangguhan, keuletan yang baik dan ketahanan korosi yang sangat baik. Melalui penguatan dan penuaan, kinerja paduan MP159 menunjukkan tingkat kekuatan tarik tertinggi melebihi 1830 MPa. Casting berbasis kobalt superalloy adalah untuk sebagian besar bergantung pada penguatan karbida. Kristal kobalt murni pada umumnya di suhu 417 derajat Celcius adalah struktur kristal yang heksagonal padat yang dikonversi menjadi FCC pada suhu yang lebih tinggi. Untuk menghindari transisi ini, selama penggunaan superalloy berbasis kobalt, hampir semua paduan berbasis kobalt digabungkan dengan nikel untuk menstabilkan jaringan dan suhu kamar sampai suhu lelehnya. Paduan berbasis kobalt memiliki hubungan tegangan suhu fraktur datar, namun menunjukkan ketahanan yang unggul terhadap korosi panas pada suhu di atas 1000 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tinggi lainnya, mungkin karena kandungan kromium yang lebih tinggi dan fitur paduan A. Selanjutnya adalah jalur pengembangannya. Pengembangan superalloy berbasis kobalt pada akhir 1930. Superalloy berbasis C kobalt dimulai karena persyaratan turbocharger untuk mesin piston aero. Selanjutnya pada tahun 1942, Amerika Serikat pertama kali membuat pisau turbocharger dengan logam gigi vitalium kobalt 27Cr 5MO 0,5 Ti. Dalam perjalanan presipitasi, fase karbida ini terus menjadi rapuh. Oleh karena itu, kandungan karbon paduan dikurangi menjadi 0,3%, sambil menambahkan nikel 2,6% untuk memperbaiki kelarutan elemen pembentuk karbida dalam matriks sehingga berkembang menjadi paduan Ha21. Pada tahun 1953 digunakan untuk membuat jet turbin dan turbocharger yang memancarkan bilah turbin dan baling-baling pemandu yang beroperasi pada suhu 850 sampai 870 derajat Celcius. Lalu di akhir 1950 sampai 1960, 4 jenis paduan berbasis kobalt banyak digunakan di Amerika Serikat, seperti WI52, X45, MAR M509 dan FSX414. Paduan berbasis kobalt yang cacat sebagian besar adalah pelat seperti L605 untuk produksi ruang dan saluran pembakaran. Di sini HA188 yang muncul pada tahun 1966 telah memperbaiki ketahanan oksidasi akibat lantanum yang terkandung di dalamnya. Uni Soviet digunakan untuk membuat paduan-paduan berbasis kobalt panduan NK4 setara dengan HA21. Perkembangan paduan berbasis kobalt harus mempertimbangkan sumber daya kobalt. Kobalt merupakan sumber strategis yang penting. Paduan berbasis kobalt terbatas dalam pengembangan kobalt yang kurang di sebagian besar negara. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja dari superalloy kobalt base atau paduan berbasis kobalt umumnya tidak memiliki fase penguat koheren meskipun kekuatan suhunya sedang rendah. Ia memiliki kekuatan yang lebih tinggi pada suhu di atas 980 derajat Celcius. Ketahanan panas yang baik, ketahanan terhadap korosi panas dan ketahanan abrasi.
dan memiliki kemampuan las yang baik. Cocok untuk pembuatan mesin jet penerbangan, turbin gas industri, guide baling-baling, dan nozzle guide baling-baling untuk turbin gas laut, dan nozzle mesin diesel. Fase yang disempurnakannya adalah karbida yang paling penting dalam spiral berbasis kobalt adalah MC, M23C6, dan M6C dalam paduan berbasis kobalt core, dan presipitasi M23C6 antara batas butir dan dendrit selama pendinginan lambat. Pada beberapa paduan, M23C6 halus dapat membentuk kristal halus dan dapat membentuk kristal bersama dengan matriks Y. Partikel karbida MC terlalu besar sehingga tidak dapat memiliki dampak langsung pada dislokasi, sehingga efek penguatan paduan tidak jelas. Sedangkan karbida terdispersi memiliki efek penguatan yang baik. Karbida yang terletak pada batas butir dapat mencegah batas butir meluncur, dan dengan demikian memperbaiki kekuatan jangka panjangnya. Tahap penguatan superalloy Ha31 berbasis kobalt dengan mikrostruktur bubar adalah 6 karbida tipe C. Selanjutnya, ketahanan lamanya. Kehalusan benda kerja paduan sangat dipengaruhi oleh tekanan kontak atau tekanan benturan pada permukaannya. Permukaan yang dipakai di bawah tekanan bergantung pada aliran, dislokasi, dan interaksi permukaan kontak. Untuk paduan berbasis kobalt, fitur ini memiliki kesalahan penumpukan yang lebih rendah dengan matriks dan struktur matriks diubah dari kubus berpusat muka ke struktur kristal dekat heksagonal dekat di bawah pengaruh tegangan atau suhu. Logam dengan struktur kristal dikemas tahan aus lebih baik. Selain itu, fase kedua dari paduan seperti kandungan karbida, morfologi, dan distribusi juga bertambah pada ketahanan aus. Karena distribusi karbida paduan kromium, tungsten, dan molybdenum dalam matriks kaya kobalt dan beberapa larutan pada kromium, tungsten, dan molybdenum atau matriks, sehingga paduan diperkuat sehingga meningkatkan ketahanan ausnya. Dalam pengecoran, paduan berbasis kobalt, ukuran partikel karbida dan laju pendinginan relatif kecil. Dalam kasus pengecoran pasir, kekerasan paduan lebih rendah dan partikel karbida lebih besar. Dalam keadaan ini, abrasi ketahanan aus paduan jelas lebih tinggi daripada pengecoran tipe grafit, dan ketahanan perekat dan abrasi pada keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa karbida kasar membantu memperbaiki ketahanan abrasi dan abrasif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.